Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKP Pokernolog, HKP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Untuk memulai renungan ini kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, bukalah hati dan pikiran kami untuk mengenal betapa banyak kasih karunia yang kami peroleh hingga saat ini. Dan biarlah hati kami senantiasa terbuka untuk bersekutu dengan Engkau, agar iman kami dikuatkan dan dimampukan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 2 ayat 13 hingga ayat 20, dan yang menjadi pembimbing adalah ayat yang ke-19 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kelak, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, inilah pujian Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Karena Paulus melihat bagaimana orang-orang di Tesalonika dengan kesetiaan yang penuh dan ketaatan yang sangat pasti kepada Yesus Kristus. Sementara dalam pelayanan Paulus kepada jemaat-jemaat atau kepada orang-orang di Asia, dia banyak menghadapi tantangan, halangan, dan permusuhan. Kadang harus dikejar-kejar, kadang harus didakwa, dituduh, dan juga harus dipenjarakan. Itu datang dari orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan firman Tuhan. Itu tidak suka dengan berita keselamatan yang disampaikan oleh Paulus, bahwa Yesus yang telah disalibkan dan mati oleh orang-orang Yahudi, justru itulah keselamatan. Tetapi jemaat di Tesalonika menerima kabar itu menjadi sukacita, dan mereka betul-betul sangat bersyukur karena Paulus memberitakan firman itu. Karena itulah Paulus sangat ingin dan sangat berharap bahwa dia mau datang ke Tesalonika untuk bersama-sama mengucap syukur, bersama-sama membangun, bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Tetapi karena situasi dia sedang dalam penjara, dia menuliskan tulisan ini untuk mengucapkan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya, dan pujiannya kepada orang-orang di Tesalonika. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang Tesalonika. Kalaupun ada banyak orang yang tidak suka, yang memusuhi pemberitaan atau orang-orang percaya kepada Yesus, jangan pernah menghakimi, jangan pernah memusuhi. Sebab Yesus tidak pernah membenci orang-orang yang membencinya, tetapi dia mengampuni, dia mengasihi setiap orang. Perilaku seperti itu harus menjadi pedoman yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itu menurut Paulus. Itulah sebabnya Paulus dalam pelayanannya dia tidak pernah mencaci maki atau merasa diperlakukan tidak benar, atau ketika dia harus diusir atau dimusuhi, dia tidak pernah berpikir untuk balas dendam, untuk memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Tetapi dia hadapi itu dengan yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus dalam kehidupannya, dia harus menghadapi penderitaan, kesengsaraan tanpa memusuhi, tanpa memaki, tanpa mencaci maki, dan melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kuasa atau kehendak Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, jangan dunia ini yang menguasai,
tetapi justru kita yang menguasai. Kalaupun ada orang yang memusuhi, jangan pernah berpikir untuk memusuhi. Kalaupun ada orang tidak suka dengan kita, jangan pernah tidak menyukainya, tetapi perlakukanlah orang-orang yang memusuhi, yang tidak senang, yang tidak suka itu dengan perlakuan kita mengasihi, dan kita mendoakan agar mereka juga menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus Kristus, ini persoalan kita setiap hari yang sering mengolok-olok kita, mencaci maki kita. Sebagai manusia kita sering terjebak dan ingin membalas, padahal menurut Paulus dan menurut Yesus itulah tindakan yang salah, itulah dosa. Karena menurut Paulus di jemaat di Roma 12 ayat 21, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan perbuatan yang baik. Dengan demikian kejahatan atau permusuhan dapat kita padamkan dengan membalasnya dengan perbuatan baik. Dengan demikian dunia akan aman dan akan tenteram, dunia akan bersukacita kalau semua orang berbuat yang terbaik bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat kami memahami malam ini, menjadi sumber inspirasi bagi kami, agar kami tetap setia dalam cinta kasih-Mu, tidak memusuhi ketika dimusuhi, tidak mencaci maki ketika dicaci maki, tetapi mengampuni dan justru mengasihi. Terima kasih, kuatkan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.